Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Muhsin Khalida dalam podcast Ngaji Pesantren. Alhamdulillah pada saat ini kita akan membahas dunia pesantren dengan berbagai perspektif psikologi, perspektif pendidikan, perspektif filosofi bersama beliau Romo Yai Haji Syakir Ali. Beliau adalah Rois Suriah PCNO Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kebetulan beliau adalah pengasuh pondok pesantren Diponegoro Maguwarjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Sugeng rawuh Yai, sehat selalu. Pangestunipun sehat sedaya. Alhamdulillah. Para pemirsa, mari kita ikuti bincang-bincang kami bersama Romo Yai Syakir Ali tentang mengenal santri dan dunia pesantren. Yai, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita kita beritahu kepada khalayak, termasuk para pemirsa. Itu di pesantren itu kan ada istilah-istilah yang mungkin para pemirsa perlu tahu ya. Ada taklim, ada tarbiyah, ada takdim. Nah, itu sebenarnya perbedaannya itu apa ya? Ya, jadi memang di pondok itu ada satu istilah yang dinamakan tarbiyah. Yang pertama yaitu taklim, kemudian selanjutnya tarbiyah, kemudian takdim. Kalau itu padanan kata di dalam bahasa Arab yang namanya yaitu Tazkiyatul Fikri. Yang pertama itu tarbiyah, bukan tarbiyah, taklim. Ya, taklim. Yang kedua yaitu Tazkiyatul Atifah, itu namanya tarbiyah. Kemudian yang ketiga takdib itu ialah yaitu suluk, atau bahasa Indonesia bahwa pendidikan itu ialah pertama pencerdasan otak. Yang taklim, yang itu taklim. Yang kedua, yang tarbiyah itu pencerdasan emosional, kemudian takdib itu pencerdasan yaitu tentang perilaku hidup. Ya. Jadi artinya dari dari otak kemudian dijiwai menjadi satu perasaan yang bisa dipahami, kemudian menjadi perilaku yang dilakukan itu dengan mudah, ya, semacam satu keterampilan dalam kehidupan. Jadi sebenarnya kalau ada anak nyantri itu sebenarnya berarti ya mengolah otaknya, mengolah hatinya, dan mengolah perilakunya. Ya, betul. Jadi perilaku itu semua. Jadi otak, emosi itu dibumbui menjadi satu resep kenikmatan yang akhirnya menjadi suluk itu, ya, menjadi psikomotorik atau menjadi perilaku kehidupan. Selain ada taklim, tarbiyah, terus ada takdib dan lain-lain itu, tetapi ada yang menarik lagi, yang sering muncul itu tentang istilah khidmah. Ya. Itu maknanya apa ini? Ya, khidmah itu pengabdian. Jadi pelayanan. Jadi di pesantren itu santri berkhidmah kepada guru. Artinya khidmah itu bukan suatu pekerjaan yang dipaksakan oleh guru kepada santri untuk menghormati, untuk memberi sesuatu, untuk melaksanakan satu tugas. Tapi khidmah itu memang yaitu niat dia berbakti kepada guru, ya, untuk melayani guru. Ya. Bahwa kalau beda, kalau di orang feodal itu, kalau khidmah itu tidak melayani, tapi khidmah itu adalah pemaksaan harus memberi kepada orang yang berkuasa, dan itu untuk kepentingan kuasa. Kalau khidmah itu ialah
nilai yang mulia menghargai orang lain. Ya. Jadi namanya khidmah. Jadi misalkan Raja Saudi Arabia itu menjadi Khodimul Haramain. Artinya dia menjadi pelayan jadi di Mekah dan di Madinah bagi orang-orang haji. Jadi intinya pengabdian, bukan pemaksaan. Ya. Kalau bagi santri berkhidmah pada kiai itu berarti tidak ada paksaan dari kiai sebenarnya ya. Tidak ada. Ada. Itu memang perilaku yang dari hati nurani, yang tidak dipaksa-paksa dan tidak karena instruksi dan karena diatur dan lain sebagainya. Kalau di pesantren itu kan juga ada istilah apa itu ro'an nih. Biasanya akhir pekan, hari Kamis atau Sabtu itu kan ada ro'an. Ya. Nah, ro'an itu kan kerja bakti itu sebenarnya kan tidak hanya membersihkan ya, tetapi ada nilai-nilai yang ditanamkan pada santri oleh pesantren. Ya, ya, ro'an ini bisa jadi berarti kerja bakti bersama-sama antara santri dan bisa jadi langsung dipimpin oleh pengasuhnya. Nah, ro'an itu bisa menata kembali lingkungan yang sudah menjadi agak murat-marit karena digunakan setiap hari untuk ditata menjadi tertib lagi. Bisa jadi yaitu diajak membangun satu bangunan. Misalnya di pondok itu akan mau nambah kamar tapi dananya kurang, itu bisa jadi bangunan itu apabila dibangun bersama dengan kerja bakti. Nah, bisa jadi yang dibangun itu ya kamarnya santri sendiri dan kamarnya kiai, karena sama-sama itu kekurangan biaya atau tenaga atau memang nyicil sedikit-sedikit. Itu adalah satu pendidikan yang sangat mulia ro'an itu. Di pesantren itu kadang-kadang ada istilah rezeki turun tak disangka-sangka. Kalau di dalam Quran itu ada min haitsu la yahtasib. Itu sebenarnya maknanya apa gitu? Ya. Jadi gini, sebenarnya min haitsu la yahtasib itu likuli syai'in sabab. Ya. Tidak begitu muncul saja ada datang tanpa terkira-kira. Ya. Sababnya apa? Karena di situ bisa jadi yahtasib itu adalah kaitan dapat rezeki, dapat pangkat, dapat kesenangan yang lain. Min haitsu la yahtasib, yaitu tidak diduga-duga, tidak mikirnya kuwi tapi malah dapat. Iya, malah dapat. Karena apa? Karena di dalam pendidikan yang sudah sempurna itu Pak, jadi pencerdaskan otak, kecerdasan emosi, kemudian perilaku kita sudah merupakan perilaku yang terbiasa. Maka itu dengan mudah, apa saja kalau terjadi sesuatu itu kita sudah siap mengerjakan. Ya. Kita sudah bersiap mengerjakan sesuatu. Dan itu datanglah rezeki itu ya. Jadi sebabnya karena kita sudah siap Pak. Ya. Min haitsu la yahtasib itu menjawab ini. Jadi kalau kita dapat rezeki sebenarnya kita sudah siap. Dari sisi pengetahuan, dari sisi emosi, dari sisi keyakinan, dari ajaran yang banyak kita berdoa dan lain sebagainya. Karena sudah siap. Kalau orang yang tidak siap, ya tidak min haitsu la yahtasib Pak. Ya. Jadi munculnya itu karena ada. Kita itu sudah doa bersama, mudah-mudahan rezekinya murah, mudah-mudahan dapat panggilan jadi apa dan sebagainya. Sebenarnya kita itu sudah mempersiapkan dulu. Ya. Saya sering didoakan seseorang gitu ya, misalkan yai gitu. Alhamdulillah gitu. Berkah panjenengan gitu. Sebenarnya istilah-istilah berkah, barokah kayak gitu kan sering muncul gitu. Saya selalu menika berkah saking panjenengan. Nah, sebenarnya itu gimana itu Ya. Jadi bisa orang mengatakan berkah, bisa mengatakan barokah kan itu aslinya bahasa Arabnya.
itu kan sebenarnya kan muncul dari energi positif. Energi positif itu ialah satu kesatuan dari hasil perilaku manusia yang juga positif. Manusia berjuang untuk secara dohir, berjuang secara batin banyak doa, manusia saling mendoakan, manusia saling minta tolong, saling bantu-membantu. Maka itu adalah memunculkan dalam energi kita itu satu energi yang positif. Oh, berkat doa Bapak, ini sudah satu perbuatan yang baik, yang itu akan mengakibatkan satu diantaranya muaranya lewat itu. Tapi sebenarnya di belakangnya itu sudah banyak hal ya yang masuk dalam memberi kontribusi menjadi mendapatkan energi positif. Ini menjadi kita itu mendapatkan satu berkah. Berkah itu artinya tambah. Tambah itu dalam arti bisa jadi barangnya tidak tambah, tetapi manfaatnya tambah. Ya. Ada orang hartanya banyak, kaya, cukup, nyekolahkan anak, lulus. Ya. Ada orang hidupnya pas-pasan, sambil buruh-buruh, anaknya itu sambil cari rezeki sendiri, ternyata malah lulus. Itulah yang berkah. Yang berkah. Yang berkah itu. Berarti kan, oh iya, kalau santri sowan yai terus atau santri pamit yai itu kan mesti salaman nih, salaman. Ya. Nah itu kan kalau saya salaman sama yai itu pengen mendapat ridho, gitu. Yeah. Ridho pamit sama guru ya, ridho. Sebenarnya makna ridho dari kiai, ridho dari guru itu apa ya? Ya, jadi gini, pada dasarnya puncak dari amal kita semua itu adalah nanti ridho kepada Allah. Jadi kata ridho itu kata kunci. Amal kita ini apapun kalau tidak diridhoi Allah itu tidak akan jadi menjadi amal soleh. Oleh karena itu, apabila kita mendapat ridho Allah, berarti amal kita itu adalah amal yang diterima, yang baik. Kita itu amal kita supaya guru kita ridho itu kita juga harus ada hubungan yang damai antara murid dan guru, saling menghormati, saling menghargai, yang tua menghargai, yang muda menghormati. Itu yang terjadi seperti itu. Kalau di dalam hadis itu mengatakan ridhollahi fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhtul walidain. Jadi orang menafsirkan walidain itu adalah yang guru, orang tua pertama adalah ayah ibu, guru yang kedua itu ridho yang kedua itu adalah untuk guru. Maka itu penting sekali ridhonya. Dengan ridho inilah kami mendapatkan satu suasana yang damai, menyenangkan, sehingga orang itu qanaah, ya. Sehingga itu qanaah itu adalah nerima apa adanya dengan senang hati. Maka hidup kita menjadi damai dan berbahagia selalu. Tidak akan terjadi suatu gerakan emosi yang menyakitkan, ya. Tapi isinya hidup itu damai dan santai. Karena dapat ridhonya. Karena dapat ridho itu. Ya. Ini juga menarik ya di perkembangan ya, terutama yang berkembang di medsos itu kan ada ini ya, ada istilah bisyarah itu ya. Ya. Bisyarah yang kadang-kadang bentuknya itu ada amplop yang isinya uang kan gitu ya. Ya. Itu yang ada yang mengatakan salam tempel kepada kiai, atau ada tekniknya, ada yang langsung dimasukkan sakunya kiai. Sebenarnya bisyarah secara maknawi itu yang ada di pesantren itu seperti apa gitu? Ya, bisyarah itu ya memberi insentif kepada seseorang. Ya mungkin kalau di Cina itu apa istilahnya? Angpau. Angpau misalnya gitu ya. Tapi dasarnya bukan karena kepentingan nanti akan ingin mendapatkan ganti uang itu. Intinya
Semua itu kan ya pendidikan itu disadari oleh santrinya bahwa orang itu juga harus senang bisa paling tidak sedekah. Sedekah itu as-sedekah lidaf'il bala. Sedekah itu bisa menolak bilai. Kemudian sedekah itu yaitu sebaiknya kalau dalam ajaran Islam itu diberikan kepada orang yang beriman, gitu kan. Sebaiknya walaupun tidak menolak bahwa siapapun boleh. Dan ini sebenarnya kesadaran santri itu sendiri untuk menghormati gurunya dan belajar sedekah kan sedekah kepada guru, karena ini adalah orang yang terbaik yang selama ini mendidik sampai dia selesai atau belum selesai, tapi bahwa guru itu mendidik dia itu tidak sekedar mentransfer ilmu, emosi juga ditata, hidup mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu di guru itu memberi contoh santri. Tidak ada pendidikan yang paling modern pun itu yang bahwa pendidikan yang bersifat pesantren. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu nirukan kiai. Jadi itu beratnya kiai itu gitu. Carane le tangi ki jam pira, kiai ini biasanya tangine terlambat yo. Baru elek kan gitu. Makanya dari kondisi cara bangun tidur, cara ngaji, cara makan, dan ini kan dilihat anak-anak semuanya. Makanya betapa pendidikan yang dilakukan seorang kiai itu lebih daripada guru ya. Yaitu sebagai pendidik yang benaran itu. 24 jam. 24 jam. Mahal sekali gitu kalau kita hargai. Kalau dalam ilmu psikologi itu kan ada kajian tentang kesehatan mental, terus pendidikan jiwa kayak gitu ya. Tetapi kalau di pesantren itu kan sering kita dengar istilah-istilah bahwa etika, adab itu ternyata lebih tinggi daripada ilmu ya. Itu menurut Yai pripun ini? Ya. Jadi kalau adab lebih tinggi dari ilmu kan yang kita bicarakan tadi. Sebetulnya kan adab itu bentuk dari kesempurnaan psikomotorik atau suluk tadi. Jadi munculnya adab itu kalau terpadunya kecerdasan otak dan kecerdasan emosi. Kedua-duanya bersatu dan itu menjadi satu keterampilan ya. Maka itu menjadilah satu adab. Makanya itu kalau sudah mencapai adab itu sudah mencapai tingkat yang tertinggi dalam konteks pendidikan. Dan itu melampaui ilmu itu ya? Melampaui pengajaran. Ya, maka jadi pendidikan, kemudian pengajaran, pendidikan itu kan menjadi satu kesatuan. Jadi artinya di bidang emosi, di bidang kognitif ini mereka sudah cerdas semua dan menyatu menjadi bentuk adab. Nah, dikatakan bahwa ini adalah sudah mencapai peradaban yang tinggi itu, yaitu yang puncak dari pendidikan itu sampai pada peradaban yang tinggi itu. Jadi memang benar ya. Jadi adab itu adalah puncak segalanya. Mungkin itu. Para pemirsa, alhamdulillah pada kesempatan ini kita banyak ilmu yang kita dapatkan dari Yai Syakir Ali. Ada taklim, ada tarbiyah, ada takdib, ada ro'an, ada bisyarah, ada sungkem, salim, ridho, guru, dan lain-lain. Nah, maka dari itu Yai, karena ini menjelang di ujung obrolan pada kesempatan ini, mungkin ada closing statement. Ya, jadi pada dasarnya di pesantren itu pendidikan itu sangat lengkap. Dari sisi waktu saja 24 jam. Ya. Mulai kiai bangun tidur sampai tidur lagi itu adalah merupakan contoh kehidupan yang baik bagi santri. Di samping keilmuannya yang lengkap ya, dengan ada tentang keimanan, tentang
fikih, tentang ilmu pengetahuan, dan tentang akhlak itu mesti diajarkan di pondok. Nah, dan disitulah kemudian muncul dari kesempurnaan belajar anak-anak dengan berbagai aspeknya itu, yaitu bentuk perilaku yang didasari dengan keikhlasan seperti ro'an, seperti berkhidmah, seperti yang lainnya itu. Itu dasarnya adalah ridho, bukan karena paksaan seperti dalam lembaga yang lain mungkin ada pemerasan kepada orang lain, berbuat karena diperstapik. Ini tidak ya, kita itu karena ikhlas dan ridho itu. Terima kasih. Para pemirsa, demikian sharing-sharing podcast Ngaji Pesantren bersama Kiai Haji Syakir Ali. Jangan tidur sebelum membaca dan jangan mati sebelum punya karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.